Setelah dua lagu tibasaatnya kini kita hadirkan beliau pimpinan dari organisasi Sapa Gusuran, pengasuh dari Suluk Malamat. Ya, monggo Bang Anis Soleh Bakasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa berjumpa kembali meski cuaca tidak terlalu bersahabat. Ya, memang harus begitu, memang musimnya. Beberapa daerah banjir, sehingga agak berkurang yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yang penting kita bisa bermuwajahah, berdialog lagi. Teman-teman ini yang ke-30, 130. Dia tidak ya, dia dalam hal ini Rasulullah SAW karena ayatnya jelas. Nanti kita bahas. Banyak hal yang selama pandemi kemarin sampai sekarang kita kehilangan dua kawan. Di awal pandemi itu keyboardis kita, Anto, dan ya 11 hari yang lalu Jeto, Dedi Taufik Hidayat. Ada rahasia-rahasia, ada yang bahwa ajal memang nggak bisa diperkirakan. Teman-teman, saya sebelumnya mohon maaf, nanti mungkin saya bicara tentang hal-hal yang saya sendiri sangat mungkin belum bisa melakukan. Karena kita akan bicara tentang Rasulullah SAW. Sejauh saya tahu, mungkin karena beliau adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Kalau bahasa sekarang role model bagi setiap Muslim, maka bukan idola. Idola itu dari bahasa Yunani idol yang namanya berhala. Artinya kita malah memberhala, memuja-muja. Enggak, uswah itu bukan untuk dipuja, tapi untuk ditiru, untuk diteladani. Bahasa Indonesia yang tepat itu teladan. Teladan itu untuk diteladani. Banyak kisah Rasulullah yang sangat bisa kita ambil pelajaran dan sangat bisa kita teladani. Karena ini agak hujan, mungkin bisa ke tengah sini, ke depan, sehingga yang paling aman itu teman-teman, sebelumnya kita mendoakan bersama-sama semoga Indonesia baik-baik saja. Kita doakan kepolisian juga baik-baik saja, tentara juga baik-baik saja, aparat birokrasi juga baik-baik saja. Karena banyak tantangan yang ada di depan kita. Banyak tantangan yang ada di depan kita. Sekedar berbagi informasi, kalau menurut BMKG kita itu tiga tahun berturut-turut itu mengalami El Nino. Jadi badai El Nino yang menyebabkan 3 tahun kemarin kan hujan dan panas kan nggak teratur itu ya, sangat nggak teratur. Dan biasanya itu setahun. Dan ini kita mengalami 3 tahun berturut-turut. Dan diperkirakan tahun depan itu kita memasuki badai yang namanya kemarin itu La Nina, sesuk itu El Nino.
ke depan itu, yakni kekeringan yang panjang. Jadi sangat mungkin kita akan mengalami kekeringan yang panjang. Secara cuaca, secara ekonomi, sangat mungkin kita akan mengalami resesi, di mana sumber-sumber ekonomi akan ada perlambatan, akan ada kesulitan ekonomi. Ini bukan cuma Indonesia, global juga, dan Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Dan karena itu dari kemarin kita sudah coba mulai bahas bagaimana kita mencoba mandiri untuk bisa bergerak membangun kekuatan ekonomi di atas kaki sendiri-sendiri. Juga yang kemarin saya juga agak kaget baca ada satu jurnal, dan kebetulan ini banyak ini kan anak-anak muda ya. Jadi sekitar 2 juta lebih, 2,5 juta anak-anak terutama usia-usia remaja itu mengalami gangguan psikologis di Indonesia itu. Terutama itu gangguan kecemasan, anxiety disorder namanya. Kemudian ada stres, ada macam-macam. Artinya kita berada di ruang yang mulai banyak masalah yang harus kita hadapi. Tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi medsos bolak-balik kita bahas. Sehingga itu menjadi salah satu sumber penyakit sebenarnya. Karena orang nggak bisa fokus mulai dari game, apalagi kalau kita ikuti berita-berita medsos yang semakin nggak bisa dipegang kebenarannya. Kita akan semakin terombang-ambing dan semakin membuktikan bahwa manusia tanpa pegangan, tanpa ada teladan, ini seperti kotoran yang dihembus angin ke sana ke sini tanpa punya pijakan. Ya, harusnya malam ini saya ditemani Dr. Abdalil, tapi karena kita tahu banyak yang sakit ini, jadi cuaca ini membuat banyak yang kena. Ini teko lunga kalau meneh. Ada banyak yang sakit batuk pilek terutama. Dan batuk pileknya agak aneh. Agak panjang masanya. Mungkin, tapi saya nggak pastikan karena saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Karena kemarin kan ketika pandemi kan hampir tidak ada yang terkena batuk pilek kecuali terkena COVID. Jadi batuk pileknya artinya batuk pilek yang biasa kita alami setiap musim penghujan itu, ini muncul lagi dan imunitas kita terhadap batuk pilek itu agak menurun sehingga agak panjang, mungkin. Tapi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan imunitas yang lebih tinggi menghadapi semua ini. Ya teman-teman, kita akan mencoba, karena ini bulan kelahiran Rasulullah, bulan yang sangat mulia, yang banyak peristiwa berkait dengan Rasulullah terjadi di bulan ini. Kita akan coba saring apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, teman-teman, pelajaran pertama, ada banyak hal yang kita pelajari. Yang kalau mudah-mudahan saya nggak salah, jadi ini sejauh saya tahu, dan ketika saya ngomong saya sangat mohon maaf karena saya belum melakukan apa yang bisa tadi saya katakan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi yang pertama begini, Rasulullah itu satu-satunya uswah yang jelas mulai dari kecil sampai kapan beliau mendapat wahyu, bagaimana beliau mendapat wahyu. Jadi sosok
yang bisa diteliti mulai sebagai manusia biasa, kanak-kanak biasa, berkembang dengan lingkungannya, dewasa, menikah, sampai dengan mengalami peristiwa-peristiwa yang tertentu, sampai kemudian mendapat wahyu, semua detail ada. Konon nggak ada di nabi lain. Nabi Isa sudah sejak lahir punya mukjizat, sehingga banyak orang menganggap sudah nabi dalam tanda petik. Ya. Walaupun ada yang menyebut Tuhan, itu bukan wilayah kita untuk bicara itu. Nabi Musa kapan dapat wahyu nggak jelas. Kapan diangkat dengan nabi nggak ada informasinya. Nabi Ibrahim kapan? Bagaimana prosesnya sampai dengan kemudian diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, nggak ada informasinya. Jadi semua nabi yang kita kenal nggak ada informasinya bagaimana prosesnya, perjuangan hidupnya sehingga beliau menjadi nabi. Kecuali Rasulullah SAW. Jadi kenapa demikian? Karena ini nabi akhir zaman dan disebut oleh Quran jelas uswah. Uswah itu bukan hanya uswah setelah menjadi rasul, bagaimana menyikapi ajaran-ajarannya, mempraktekkan, menyikapi dirinya, menyikapi keluarganya, lingkungan terdekatnya, sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana beliau mulai membentuk dirinya. Orang mungkin kalau kita mau gampangkan, itu kan hidayah Allah, dibimbing Allah sejak awal. Oke, dibimbing Allah. Oke, itu mungkin tidak salah. Tapi bimbingan itu kan bisa kita anggap sebagai uswah. Contoh begini. Beberapa kali Rasulullah kan oleh Quran katakanlah dikoreksi. Misalnya, beliau pernah tidak mau minum makan madu karena nggak enak sama istrinya, ada yang nggak suka. Maka turun ayat, jangan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu kan pelajaran. Artinya Allah membimbingnya dengan cara dialektis. Ada peristiwa sehingga bukan berarti Rasulullah tidak mengalami benturan-benturan batin, bukan hanya itu toh, tapi benturan batin itu bisa menjadi contoh kita untuk belajar. Atau peristiwa beliau menjanjikan orang-orang Yahudi yang tanya tentang Ashabul Kahfi. Disuruh ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah, ceritakan tentang pemuda-pemuda yang di gua itu, Ashabul Kahfi. Rasulullah menjawab, oke, kalau bahasa kita ya, oke, besok pagi saya jelaskan. Bayangan Rasulullah, nanti malam pasti Allah memberi informasi. Ya tak? Dan itu kan terkenal itu. Dan itu sampai 3 kali. Besok pagi, sampai terakhir datang ayat bukan menjelaskan Ashabul Kahfi, tapi jangan menjanjikan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah. Artinya Rasulullah melakukan sesuatu itu bimbingan Allah bahwa Rasulullah keliru, kan begitu kan? Kalau kita anggap sebagai bimbingan. Tapi kalau kita anggap dari sisi manusia, sangat mungkin Rasulullah yakin akan diberitahu Allah. Luput bahwa dia tetap hamba, kecuali Nabi dan Rasul posisi tidak pernah berubah. Enggak, kalau bahasa Jawa enggak boleh mendahului Allah. Maka disuruh ada ucapan insya Allah. Dengan begitu kan menjadi uswah buat kita. Kemudian ada ajaran buat kita untuk mengucapkan sesuatu selalu dengan insya Allah. Kalau tidak ada peristiwa itu, mungkin kita tidak tahu bahwa ada perintah untuk selalu mengucapkan insya Allah. Ya kan? Nah, kalau itu kita balik ke belakang, kalau kita anggap bahwa seluruh hidup Rasulullah itu juga dibimbing, maka bimbingan itu melalui proses-proses semacam itu. Dalam konteks ini meskipun beliau maksum, ulama semua mengatakan maksum, iya, tapi ternyata
maksum itu tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa tidak mungkin salah. Kalau tadi dikatakan sebagai kesalahan, kan itu kesalahan. Mengatakan, oke, besok pagi saya akan kesalahan dalam konteks yang lebih tinggi, bukan kesalahan, bukan dosa. Maksum itu bebas dari dosa, tapi tetap mungkin salah. Ini meskipun ayat lain misalnya ya, abasa wa tawala, itu kan ketika ada orang buta bertanya, ada apa namanya, ada Abdullah ibnu Maktum tanya, kemudian ada orang lain, salah satu pembesar Quraisy juga tanya, Rasulullah lebih menjawab yang ini, yang orang lebih ningrat katakanlah. Kemudian turun ayat abasa wa tawala, jangan memperhatikan, jangan melihat casing, tapi lihatkanlah orang yang sangat butuh ini lebih harus kamu perhatikan. Itu satu sisi. Walaupun ada sisi tafsir yang lain, yang terutama dikembangkan kaum Syiah, bahwa yang ditunjuk bukan Rasulullah di situ, tapi ada seorang sahabat yang lain. Tapi enggak masalah. Tapi peristiwa itu kan memberi contoh pada kita bagaimana bersikap. Nah, kalau kita menyikapi itu dari awal, kawan-kawan, berarti kisah Rasulullah mulai beliau kecil sebagai, ini bolak-balik kita bahas, tapi ini kita satukan ya. Ketika di dalam kandungan, beliau sudah dididik untuk menderita. Itu pendidikan pertama. Karena beliau akan jadi Rasul, katakanlah kalau sudah jelas ya, kalau dia dalam kacamata di atas, dia pasti akan jadi Rasul kan gitu kan. Maka ketika kelahiran kan banyak cerita tentang kelahiran Rasulullah. Ada peristiwa-peristiwa yang katakanlah agak, kalau istilah sekarang non natural, jadi ada ini begini terjadi, ini sini terjadi ini. Oke, tapi kita nggak akan bahas itu, tapi bahas bahwa Rasulullah ketika di dalam kandungan sudah dididik untuk menderita. Lewat apa? Lewat kematian abahnya, bapaknya. Ketika seorang istri mengandung dan kehilangan suami, istri itu pasti menderita. Menderita karena kehilangan suaminya. Nah, bayi yang di dalam kandungan pasti ikut merasakan apa yang dirasakan ibunya. Jadi pendidikan pertama beliau adalah pendidikan menderita. Kemudian beliau lahir, saya akan coba agak runtut dari kecil ya, supaya nanti kita punya gambaran besar tentang bagaimana menguswah Rasulullah itu. Beliau kecil, masih kanak-kanak, belum usia 4-6 tahun, ganti ibunya meninggal. Gak punya bapak, gak punya ibu. Bagi seorang anak, itu menghantam psikisnya gak kalau istilah sekarang? Badannya, kan tetap menghantam itu. Satu, gak punya ikat, gak punya gak punya, gak punya jejak, gak punya sandaran, gak punya tempat untuk berdiri katakanlah. Anak itu kan tempat mengadu, tempat bermanja-manja kan bapak dan ibu. Itu hilang semua. Jadi dilatih mandiri dan menderita. Dan pasti menderita seorang anak begitu. Gak ada yatim piatu terus gembira ria, itu gak ada. Dipelihara oleh kakeknya pun cuma 2 tahun, kakeknya meninggal. Jadi seolah-olah dijauhkan dari dunia, dari ikatan pada yang terdekat. Dipotong ikatannya pada yang terdekat. Padahal kehidupan manusia itu bagaimana melepaskan, kalau istilah zuhud, dulu pernah tanya siapa zuhud ya, itu bagaimana melepaskan keterikatan, kemelekatan dengan dunia. Nah, Rasulullah sejak awal dipotong kemelekatannya dengan dunia. Ada cerita beliau kemudian waktu menjadi penggembala kambing di di belah dadanya untuk dicuci. Kita nggak perlu, itu
benar, enggak masalah. Karena bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena banyak di hadis banyak kontroversi tentang itu. Bisa jadi benar. Dan itu enggak masalah, dibersihkan. Karena apa? Karena sebagai manusia lahir, itu pasti ada unsur-unsur negatif. Ada unsur-unsur negatif yang ada dalam dirinya. Kalau Nabi Isa karena tidak lahir dari proses nafsu, maka tidak ada proses ikutan nafsu itu enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau Rasulullah dibedah mungkin. Itu sangat mungkin. Walaupun kita tidak perlu. Nah, kemudian sampai beliau umur 20-an, 23-an, itu beliau mulai mendapat sifat sidik itu. Itu sampai dengan umur 20-an. Karena menderita tadi. Jadi karena menderita orang tahu siapa saya, maka dia hanya bisa mengatakan, saya hanya melakukan apa yang saya tahu secara jujur dalam diri saya. Maka disebut sikapnya sidik. Kemudian muncul ketika beliau mulai berdagang dan lain sebagainya, dikenal sebagai amanah. Orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Ini belum jadi Rasul loh. Beliau sudah mulai dua sikap mulia, belum menjadi Rasul. Artinya ini kan terbimbing, orang yang terbimbing. Ada banyak cerita ketika teman-temannya segenerasi itu main, ada tontonan lah kalau bisa sekarang. Beliau tidak ikut atau tidak menikmati sama sekali. Jadi, katakanlah, tekanan-tekanan penderitaan membuat beliau menjadi orang yang lebih suka merenung, lebih suka bersikap memikirkan kehidupan jangka panjang daripada bergembira-gembira gitu saja. Nah, teman-teman, kita masuk sampai dengan beliau, ada satu sisi. Beliau itu kita jangan bayangkan yang sering salah paham ini, beliau kemudian berdagang itu kaya. Beliau orang yang kemudian menjadi orang dalam tanda petik, bukan kaya raya ya, tapi termasuk orang yang bukan orang miskin, orang kaya. Sampai beliau punya gudang sendiri. Jadi kalau beberapa sejarawan menyebut, kan di Mekah waktu itu orang pulaan kalau istilahnya, ambil barang dari, untuk kan ditaruh di satu gudang. Dan Rasulullah itu termasuk yang punya gudang. Untuk barangnya untuk dijual. Jadi ada gudang, punya gudang dagangan. Jadi beliau bukan orang miskin. Ketika menikah dengan Khadijah pun beliau bukan orang miskin. Jadi perkawinan dengan orang yang juga kaya, Khadijah itu kaya. Kenapa begitu? Seorang sejarawan menyebut alasannya begini. Ketika Rasulullah dapat wahyu pertama itu, Siti Khadijah itu mengatakan, enggak mungkin kamu digoda oleh iblis, oleh syaitan atau oleh jin. Karena kamu orang yang sangat perhatian pada orang lain, suka berderma, suka membantu orang lain, tidak tahan kalau ada orang dapat bencana. Artinya apa? Suka berderma kan nggak mungkin kalau nggak uangnya sendiri. Masa uangnya istrinya kamu suka berderma itu kan, masa dia mengatakan kamu biasa memberdermakan uang saya kan enggak. Suka berderma. Ucapan Khadijah ini menandakan Rasulullah itu orang kaya. Sehingga bisa berderma. Nah, teman-teman, yang unik, mulai mendekati usia 40, sumber-sumber yang saya baca di banyak kitab-kitab sejarah itu, beliau mulai menarik diri dari kehidupan dunia. Beliau sering mendapatkan mimpi-mimpi yang seperti fajar menyingsing istilahnya. Mimpi yang sangat jelas. Sehingga salah satu hadis mengatakan tanda-tanda kenabian itu mimpi yang benar. Beliau sering mendapatkan mimpi-mimpi itu. Di prosesnya kemudian beliau sering mendapatkan mimpi-mimpi itu. Kemudian beliau
sering pergi ke, setelah itu sering pergi ke, kalau di Jawa kayak bertapa. Jadi di Mekah waktu itu ada kelompok, selalu ada. Jadi Mekah, Quraisy itu bukan cuma jahiliyah toh. Selalu ada kelompok yang disebut Hanifiyah. Jadi yang mereka orang-orang Hanif, orang-orang yang tunduk pada Allah, yang mengikuti, menurut mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Itu mereka juga biasa tahanut. Tahanut itu dibiasakan, dikatakan seperti bertapa itu atau berderma. Tahanut itu sebenarnya berderma. Nah, yang kita bayangkan selama ini ada sumber sejarah yang menarik, teman-teman. Jadi ke Gua Hira itu, kalau Anda sekarang lihat di gambar atau di video, Gua Hira itu kering kerontang. Di zaman Rasulullah, beberapa sejarawan membuktikan di zaman Rasulullah yang namanya Gua Hira itu masih padang yang hijau. Sehingga banyak penggembala di sekitar situ. Nah, mereka biasanya kalau bertapa itu juga berderma pada para penggembala ini. Nah, setelah itu Rasulullah itu sering datang ke sana, kemudian pagi datang, kemudian sore pulang, diantar makanan dan seterusnya dan seterusnya. Sampai beliau mendapat wahyu Iqra itu. Itu digambarkan di hadis jelas bagaimana malaikat itu hadir. Itu kan banyak sekali ceritanya. Malaikat itu hadir, kemudian Quran juga menjelaskan, ayatnya jelas. Dan beliau digambarkan kedinginan, menggigil karena takut. Kenapa takut? Karena beliau tidak punya informasi. Siapa ini yang datang? Beliau tidak membayangkan, ini malaikat Jibril. Itu enggak, beliau enggak yakin betul. Terbukti beliau sampai ke rumah pada Khadijah, selimuti aku. Kayak orang kedinginan. Kemudian beliau menceritakan itu. Kemudian Khadijah ngajak beliau ke Waraqah bin Naufal. Nah, banyak orang nyebut Waraqah ini Nasrani. Sumber sejarah yang saya baca yang lebih modern, ya, Waraqah ini termasuk Hanifiyah. Hanifiyah itu biasanya menyalin kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, mempelajari semua kitab itu, tapi tidak pernah menjadi Nasrani. Nah, waktu ditemukan, yang sebagian hadis menyebut bahwa yang mendatangi Waraqah Khadijah, enggak. Yang lebih kuat sumbernya ternyata Rasulullah diajak menemui pada Rasulullah diajak Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal kemudian mengatakan, ini Namus yang juga pernah datang pada Musa. Kenapa kalau dia Nasrani kan dia akan nyebut Isa, yang disebut Nabi Musa. Dan yang disebut Namus. Namus waktu itu banyak orang menyangka Namus itu Jibril. Tapi beberapa buku modern, sejarawan modern menyebut bahwa Namus itu dari bahasa Yunani nomos, yang kemudian diserap bahasa Ibrani, yang artinya itu ajaran. Dia bukan kedatangan Jibril, mendapat ajaran yang juga datang pada Nabi Musa. Dan ini agak lebih realistis karena dalam konstelasi pemberian ajaran itu, Taurat dan Injil itu satu garis. Injil itu bukan ajaran baru, tapi menggenapi Taurat. Sehingga Isa alaihissalam dalam konteks Islam ya, itu datang itu mengatakan bahwa yang tidak aku rubah, maka Taurat yang dipakai. Kecuali yang diucapkan oleh Nabi Isa. Kalau
ada yang baru diucapkan maka membatalkan yang Injil, yang Taurat. Kalau enggak, maka Taurat berlaku. Sehingga sampai sekarang itu biasanya perjanjian lama dijadikan satu dengan perjanjian baru. Kan itu satu alur ajaran. Maka yang disebut ajarannya itu ajaran Musa alaihissalam. Maka disebut oleh Warokoh, Nomos, dan yang datang pada Musa. Tidak disebut pada Isa, karena Nabi Isa itu melanjutkan apa yang ada pada Musa dalam konteks ini. Nah, dari sini yang kelihatan, kemarin kan kita tahun lalu apa-apa pernah ribut ada bahwa, walaupun tidak menyebut tapi ada seorang kiai dari Cirebon apa Banten itu, bahwa Warokoh itu kemungkinan Nasrani, dan kemudian Khadijah itu juga kemungkinan, dari konteks sejarah yang saya baca, dan itu sangat modern dengan sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang awal terpercaya, itu terbantahkan. Nah, setelah itu, tadi kita kembali ke tadi ya, artinya Rasulullah itu tidak percaya. Karena di masyarakat waktu itu, masyarakat Arab waktu itu, seringkali begitu disebut kena jin, disebut majnun. Jadi kesambet jin atau diinformasi jin, majnun. Majnun itu sama dengan jin ya. Majnun janin, ya majnun jin, majnun janin, kemudian beberapa kalimat itu akarnya sama itu. Yang artinya itu kalau itu tertutup, jannah itu sama, akar katanya sama itu. Jin, jannah, janin, majnun itu akar katanya. Artinya, jadi kalau jannah itu satu tempat yang tertutup oleh pohon-pohonan, nggak kelihatan. Janin itu kan tertutup jaringan, nggak kelihatan. Jadi kalau jin itu kan juga nggak kelihatan. Jadi sebutan sesuatu yang tidak kelihatan, bukan nama zatnya, bukan substansinya, tapi sifatnya. Nah, setelah mendapat wahyu Iqra, nanti kita bahas Iqra-nya ya, nanti ya, tapi kita lihat runtutannya dulu. Rasulullah yakin kalau mendapat wahyu? Enggak, ada masa fatrah. Fatrah itu masa berhentinya wahyu. Ada yang mengatakan 3 hari, tapi kalau 3 hari enggak masuk akal. Ada yang mengatakan 3 tahun. Fatrah, tapi juga enggak masuk akal. Yang masuk akal 3 bulanan. Antara 3 hari sampai 3 bulan. Wahyu berhenti. Sehingga beliau bingung betul. Di banyak riwayat sampai naik gunung berteriak, bahkan dalam tanda kutip, kalau bahasa sekarang, tapi kalau ini diucapkan nanti bisa jadi kontroversi dikira sing ora-ora. Katakanlah beliau nggak mau hidup lagi. Dan ini diabadikan di Quran. Diabadikan Quran di waduha walaili idza saja mawadda'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak meninggalkan kamu karena waktu itu Rasulullah merasa ditinggalkan. Dan merasa ditelantarkan. Jadi setelah wahyu pertama, ini kan sangat manusiawi. Anda dapat wahyu terus dijarno kayak seperti enggak ada, kan pasti gelisah. Dan itu digaat, Rasulullah mengalami kegelisahan itu. Jadi Rasulullah itu bukan kayak besi, bukan kayak manusia yang orang cerdas tapak palune pandai, enggak kayak kita, gelisah. Tapi gelisah itu bukan gelisah kayak gelisah kita, mengalami kegelisahan yang luar biasa sehingga datang wahyu yang kedua. Baru setelah itu kemudian wahyu berjalan secara lancar dan terus menerus tanpa terputus. Terputus itu dari wahyu pertama sampai wahyu kedua itu. Wahyu kedua itu kalau nggak salah ya ayyuhal muzammil kum fa'andir itu. Yang beliau waktu itu berselimut disuruh bangun dan disuruh memberi peringatan. Ya teman-teman,
Itu proses itu yang berjalan dan terus-menerus. Ini sisi-sisi yang harus kita pahami. Jadi satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang proses dari manusia biasa sampai diangkat menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul, itu terdokumentasi dengan baik sehingga bisa dipelajari. Itu juga uswah. Jadi enggak ada, kalau Anda gelisah, loh, ya Rasulullah juga pernah gelisah, cuma gelisah secara tepat dan gelisah yang ngawur kan ada beda kan itu. Jadi kegelisahan di dalam kebenaran itu seperti ketegangan apa namanya? Ketegangan kalau terlalu kendor, gitar itu kalau atau terlalu kencang itu juga enggak beres, tapi selalu kayak tegang untuk sehingga bunyinya tepat. Jadi di sisi ini kita melihat bahwa kisah hidup Rasul itu juga uswah. Satu sisi itu ya. Kemudian yang kedua, nanti tapi gini supaya agak ini sisi ini nanti kita bicara, ini sisi pertama ya. Artinya sesi pertama kita bicara tentang bagaimana uswah itu. Kalau ada yang bertanya, sebelum kita nanti masuk ke sesi kedua. Di sesi ini kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah itu satu-satunya Rasul yang semua proses perkembangan diri batinnya terekam dengan baik sehingga bisa kita pelajari. Kemudian bahwa beliau menjadi nabi itu sebelumnya itu proses psikologisnya menjadi seorang yang sidik dan amanah itu secara membentuk dirinya sebagai sidik dan amanah sejak awal. Dengan proses-proses yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru. Di sisi ini ada yang tanya dulu gak? Sampai ke titik ini. Enggak, ono sing takok enggak, artinya dengan yang Anda baca atau yang Anda ketahui selama ini. Enggak apa-apa daripada nanti meloncat jauh, sampai ke titik ini ada yang tanya enggak? Ya. Mike Mas. Tes. Assalamualaikum. Apakah maksudnya dari penjelasan Bapak tadi, kalau kita mendidik anak itu berarti yang kita harus ajarkan adalah sifat-sifat untuk menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, terus itu maksudnya. Apakah tidak dari kecil anak kita terus diajari menghafal Quran gitu? Ya. Pertanyaan yang provokatif saja. Ya, baca Quran ya Mas, sama seperti berhitung ya boleh. Cuma yang jangan lupa, kalau Anda lihat 4 sifat ini, sebelum saya ngomong, 4 sifat Rasul itu, fatonah itu terakhir loh. Jadi sidik, amanah, tabligh, baru fatonah. Kecerdasan itu terakhir. Artinya, ya pasti bukan ini prosesnya bukan, cara berpikir manusia itu kan aneh Mas. Cara berpikir manusia itu dipilah-pilah, kemudian cari prioritas, kemudian ini dulu, oke. Ini cara berpikir struktur, kalau untuk keilmiah, oke. Untuk penelitian, oke. Tapi dalam kehidupan nggak bisa. Semuanya itu satu lingkaran penuh. Cuma ada titik yang harus kita lebih utamakan dibanding yang lain. Di periode anak-anak itu yang penting itu 2 sifat tadi. Sidik sama amanah.
Dan itu tingkatnya laku, bukan kognisi, bukan kognitif. Quran dan lain belajar Quran, belajar ngaji, itu bisa kognitif ya. Tapi yang penting itu laku. Nah, belajar Quran itu juga untuk menciptakan laku sidik tadi. Jadi itu satu paket yang nggak bisa dipecah-pecahkan. Cuma kalau Anda mau tekanannya, itu kalau dulu di Indonesia dulu, tapi itu tetap periferal ya, pinggiran. Itu budi pekerti, Mas. Dan itu dari sidik. Sidik itu bukan jujur. Benar. Benar itu kalau bahasa Indonesia itu apa? Kalau bahwa itu apa? Kalau bahasa Indonesia juga bukan benar dalam arti, tapi menempatkan sesuatu di tempatnya secara tepat. Jadi itu syaratnya mengenali diri sendiri. Karena itu kan penderitaan yang dialami Rasulullah itu membuat dia mengenal dirinya. Itu sidik. Sidik itu dia akan mengatakan benar. Nanti ini agak melebar sedikit. Sesuatu disebut benar itu apa? Benar itu kan syaratnya 3. Kalau menurut kita potong aja ya, nggak usah terlalu lebar. Kalau menurut salah satu pendapat itu dari astagfirullahaladzim. Gini aja, pendapatnya saya lupa. Kitab Miknya kok metu ya? Halo? Suaranya ada kayak 3 syarat untuk mengukur kebenaran itu: diri, kemudian alam semesta yang di luar diri, kemudian teks. Kalau dengan itu fi anfusikum wa fi afakin wa fi anfusikum, ya. Kitab di dalam dirimu dan di luar dirimu. Kalau yang di dalam dirimu, di luar dirimu sesuai dan pengukurnya itu sesuai, kitab itu artinya benar. Kitab itu artinya ada pengukur utama. Jadi kalau bahasa di fisika itu konstantanya. Itu maka itu benar. Jadi ukurannya di dalam diri kan. Lah, kita tahu, dulu sering saya kasih contoh, kita melihat ini hijau, pohon ini hijau, daun ini, itu kan karena mata kita punya kemampuan melihat hijau. Kemudian di sana menampilkan warna hijau karena ada cahaya. Cahaya yang muncul ke sana dan mata tertangkap kan, jadi warna hijau. Kalau kita mengalami sakit mata, nggak akan tertangkap itu. Gitu kan? Jadi apa? Mengenali diri kan? Jangan terhambat dirinya. Sidik itu. Jadi dengan mengenali diri, kan, dan itu biasanya lewat penderitaan. Orang akhirnya tahu, oh saya ini hakikatnya begini. Sehingga kemudian dia bisa baca yang di luar. Bukan berdasarkan kalau istilah sekarang persepsi, opini, dan lain sebagainya, itu kan bentukan dari luar. Tapi benar-benar dari dalam dia tahu, kalau istilah sekarang hati terkecilnya tahu, itu. Supaya hati terkecilnya ini enggak terhambat, itu sidik itu namanya. Sehingga disebut benar. Di dalam benar itu ada jujur. Nah, itu kan mulai dari kanak-kanak. Salah satu contohnya itu jujur dalam anak-anak. Enggak berbohong, enggak mengambil barang yang dia tidak miliki. Itu kan termasuk sidik. Dan itu dari anak-anak. Loh, kalau sekarang anak-anak itu kita hafalkan, kita biarkan hafal Quran, tapi gosok kita biarkan, ngambil barang temannya kita biarkan, kita sedang menghancurkan di dalam dirinya. Berhadapan antara yang hak dan yang batil. Artinya kan bahkan kontraproduktif itu nantinya. Oke, jadi kalau menurut saya yang utama, pasti harus
menghafal Quran atau membaca Quran atau apa. Tapi titik pijak utamanya itu bagaimana menciptakan anak yang sidik dan kemudian amanah. Amanah itu dari kecil kita dalam dia bersosialisasi. Harus dilatih. Nah, yang lain itu kan tambahan untuk mengembangkan itu. Untuk mengembangkan kondisi dia, untuk informasi-informasi keilmuan dan lain sebagainya. Masih? Ada? Ada yang, oh ada, masih. Tes. Berarti tadi Ustadz menyebutnya, saya panggil Ustadz ya. Saya panggil, Bapak tadi saya menyebut budi pekerti. Apakah yang diutamakan dalam pendidikan awal itu budi pekerti, bukan agama? Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya ini hadis Rasulullah. Sungguhnya aku diutus untuk memuliakan akhlak manusia. Agama itu ya outputnya akhlak. Tekanan pelajaran agama itu terbentuknya akhlak. Kita mengacaukan agama itu sebagai satu-satuan. Dalam konteks modernitas agama satu-satuan, ini ada budi pekerti, satuan-satuan yang lain. Ada kebudayaan, ada ekonomi, satuan-satuan. Enggak, padahal itu satu bulatan yang total, di dalamnya ada banyak ruang-ruang. Yang seharusnya semua ruang itu diwarnai, memantulkan ruangan yang namanya agama itu. Jadi agama itu lingkaran penuh. Nah, akhlak itu wujud paling depan dari keberagamaan. Nah, nanti pasti ada proses. Loh, gimana kita tahu agama kalau nggak belajar agama? Nah, itu kan proses saja. Proses untuk memahami agama, mempelajari agama. Tapi bukan agama. Mempelajari agama kan bukan agama, Mas. Mempelajari ajaran agama. Outputnya kan akhlak. Kalau bahasa kita budi pekerti. Walaupun itu beda jauh sebenarnya. Akhlak itu tingkah laku yang sudah terbiasa dan terekspresikan secara otomatis dalam setiap situasi. Jadi kalau ada orang sakit otomatis simpati, empati dan menolong. Dan itu siapapun yang sakit tidak lihat-lihat. Itu akhlak. Nek mau teko nulungi wong loro nek meh nyalon bupati apa nyalon presiden apa nyalon gubernur, itu bukan akhlak, itu hitung-hitungan itu. Kalau tetangga Anda tidak pernah Anda sapa, tapi begitu Anda ingin jadi lurah atau jadi RT, terus sibuk sering, itu bukan akhlak. Akhlak itu sudah otomatis dilakukan dari hari ke hari. Dan itu harus dilatih dari kecil. Jadi itu, ekspresi agama itu, akhlak itu. Agama itu penting enggak? Loh, ya agama itu kan dasar orang untuk berakhlak kan. Kita belajar agama itu untuk belajar berakhlak. Nah kalau begini nanti pertanyaannya kayak telur sama ayam, mana kita didik akhlaknya dulu atau kita didik agamanya? Loh ya akhlaknya dulu, baru kemudian atau bersamaan. Jadi bukan dipisah-pisahkan, Mas. Itu karena kita cara berpikir modern ini gimana? Karena itu sering pertanyaan-pertanyaan misalnya kalau sekolahan-sekolahan kan menciptakan manusia yang ini kayak gitu kan. Padahal harusnya satu kata cukup. Ini orang modern kan ingin banyak penjelasan kan. Oke? Udah cukup itu? Oke. Teman-teman satu lagu sebelum kita sesi berikutnya.
sesi berikutnya kita akan baca Iqra-nya nanti. Apa itu Iqra? Dan ini konteksnya nanti sama pertanyaan tadi. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Ya Allah, rumput-rumput itu, desir angin itu, riak gelombang itu, gunung itu menunggu di gigi telur menanti waktu. Melihat di atas ini cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas ini cambuk berayun ke ini negeri. Ya Allah, orang sibuk berburu menjamin tidur, melempar peluru, gering tidur, tak tahu ditunggu waktu, ditunggu waktu. Di atas ini cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas ini cambuk berayun ke ini negeri. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar nafsu membeku. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar nafsu
bisa menangkap. Badrun itu apa? Purnama. Purnama itu apa? Purnama itu pemantul paling sempurna dari cahaya matahari. Memantulkan ke bumi. Segitiga matahari, bumi, matahari, bulan, bumi. Matahari itu diandaikan simbolis ya, jangan katakan matahari itu Tuhan. Itu Tuhan, sumber kebenaran yang memantulkan secara sempurna. Bukan menutupi, memantulkan secara sempurna. Itu rembulan cahayanya kan, cahaya. Allahu nurus samawati itu kan nanti kita tentang surat An-Nur itu memantulkan secara sempurna rembulan ke bumi. Anta badrun, oke. Tapi kalau anta samsun, kalau badrun Rasulullah sebagai rembulan, sebagai purnama, oke. Ini segitiga antara Allah, Rasulullah, dan kita, masyarakat. Saya baru terpikir, oh ya, dalam konstelasi galaksi, nah ini yang agak berbeda. Simbolismenya matahari bukan Tuhan. Galaksi, bumi itu kan bagian dari galaksi. Padahal Rasulullah disebut rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ardi loh ya. Kalau lil ardi bumi, alamin itu semesta, nggak cuma bumi. Jadi dalam konstelasi galaksi yang pasti juga ada makhluk-makhluknya, posisinya seperti matahari. Nah ini kalau tapi kapan-kapan kita bahas Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan nuruhu kamiskatin dan seterusnya. Itu yang kemudian oleh Imam Ghazali disebut itu perumpamaan untuk Rasul, tapi kamiskatin itu, tersembunyi. Maka disebut sirajul munir dalam Al-Qur'an. Rasulullah itu lentera penerang. Sifat Rasulullah